Bertanya Pak, jadi menurut diskusi tadi timbul pertanyaan dari saya, yaitu untuk membahas, Bapak juga tadi sempat kayak mengkritisi sebuah pengertian hukum tadi juga, bahwa hukum tersebut itu secara umumnya adalah mengikat dan mengharuskan untuk adanya sanksi gitu kan Pak, kurang lebihnya. Dan menurut Cicero itu manusia itu langsung lompat dari hukum gitu kan Pak, nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah. Nah, yang tadi umum itu adalah hukumnya itu lebih ke membahas tentang hukum publik kan. Nah, secara yang private itu nggak digambarkan dan nggak dijelaskan secara gamblang gitu, nggak menjawab gitu. Iya, cukup baik. Terima kasih. Jadi kalau teman-teman baca, searching di internet beberapa pengertian hukum, itu banyak sekali ditemukan, di antaranya itu bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang bersifat memaksa dan ada sanksi di dalamnya. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan secara cermat pengertian hukum itu kan sangat spesifik ke hukum pidana, kan betul kan? Kalau hukum itu kan, kalau kita mau pilah itu kan ada hukum publik, ada hukum privat, gitu. Dimana hukum publik itu pidana, menyangkut kepentingan umum, ada pemerintah, ada penguasa yang memiliki kewenangan yang itu bersifat memaksa dan adanya sanksi. Itu kan sangat spesifik sekali. Sebagai sebuah pengertian itu kan harusnya mampu mencakup hukum yang lainnya. Itu kan hanya dibatasi sangat spesifik, pengertian hukum itu terlalu spesifik ke hukum publik atau khususnya hukum pidana. Bagaimana pengertian hukum itu mampu mencakup pengertian hukum secara publik maupun secara privat, perdata, pidana, tata negara dan lainnya, termasuk hukum alam atau hukum rimba itu sendiri mungkin, gitu kan? Idealnya sebuah pengertian yang kita mau definisikan sebetulnya hukum itu sendiri, bukan hukum pidana, hukum publik. Tapi Anda bisa cek beberapa pengertian itu lebih menekankan bahwa hukum itu adalah produk penguasa yang ada sanksi yang bersifat memaksa. Anda bisa cek, saya itu. Nah, saya pingin bukan sebuah kritik, tapi saya melihat sebuah catatan tepatnya. Saya melihat yang pertama dulu ya, pengertian hukum itu kalau merujuk pada pengertian Cicero, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Tadi Anda pahami ada loncatan, ada masyarakat, ada hukum. Hukum sebagai sebuah akibat dari lahirnya, dari sebab adanya masyarakat. Ya, gitu. Sebetulnya ada keterpisahan. Apa di tengah itu masalah? Jangankan masyarakat komunitas 2-3 orang saja bisa beda pendapat, apalagi masyarakat. Jadi di mana ada masyarakat, di situ ada masalah, baru lahirlah di situ hukum, ubi societas ibi ius. Ini pendekatan secara empiris yang disampaikan oleh Cicero, bahwa dia melihat di kampung ada masyarakat, ada hukum, ada masyarakat, ada hukum. Tapi teman-teman perlu pahami ada makna secara tersurat, tersirat, gitu kan? Jadi secara tersiratnya itu ada problem, ada masalah, dispute, ada problem antar subjek hukum itu sendiri yang latar belakangi kemudian lahirlah sebuah hukum. Nah, ini pendekatan secara teoritis teman-teman, ya. Jadi bisa jadi secara konseptual itu dimungkinkan ada masyarakat tanpa ada hukum. Dimungkinkan apabila tidak ada masalah, kan gitu. Namun secara empiris Cicero melihat setiap perkampungan, setiap kelompok masyarakat di situ ada hukum. Artinya apa? Setiap masyarakat ada problem, ada masalah yang latar belakangi lahirnya hukum. Kemudian orang terjebak pada pengertian bahwa hukum itu adalah produk dari penguasa yang sifatnya memaksa, ada saksi di dalamnya. Secara sempitnya seperti itu, persis saya temukan sebagai sebuah analogi, sebagai sebuah catatan dibanding sebuah kritik. Saya pikir ini sebuah catatan buat akademisi. Anda kalau belajar pembuktian, ya, di pembuktian, bukti itu lebih merujuk kepada proses pemberian dalil-dalil, argumentasi, menyuguhkan alat bukti di persidangan. Bagaimana meyakinkan hakim dalam memutus sebuah perkara itu merujuk pada dalil-dalil yang dihadapkan, yang diajukan dalam proses peradilan. Padahal bukti secara praktek keseharian seringkali kan tidak terkait dengan persidangan.
Tapi Anda boleh baca literatur-literatur hukum, bicara pembuktian itu sangat erat kaitannya dengan hukum acara di peradilan. Disempitkan lagi seperti itu. Jadi para ahli seringkali menyederhanakan sebagai sebuah teori itu lebih pada prakteknya. Bahwa bicara bukti itu adalah bicara terkait di persidangan. Hal ini sesuai teman-teman. Kenapa? Seringkali kita dalam proses beracara menangani sebuah kasus miskinkan lawan dari bukti, kan begitu. Kapan bukti itu dihadirkan, diajukan? Ya tempatnya itu adalah di persidangan. Jadi dasar pengertian ahli secara sempit tadi mengacu pada praktek kenyataannya memang seperti itu. Jadi paling tidak dalam sebuah pengertian itu teman-teman ada pendekatan secara praktek, ada pendekatan secara teoritis. Bagaimana kita bisa mengharmoniskan antara keilmuan secara teoritis dan secara praktek? Itu dari saya. Mantap ya. Mantap.